saya Sinta. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas 1E. NIM saya yaitu 211130174. Di sini saya akan membahas masalah sosial mengenai kekerasan pada anak untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Belakangan, wajah pemberitaan kita tidak pernah sepi dari kabar-kabar ini. Pandemi tidak hanya memicu krisis kesehatan, tapi juga ambruknya sektor ekonomi. Ya, jadi ada beberapa kasus kekerasan yang dialami anak, diantaranya dengan dalih mendisiplinkan anak. Cara yang ditempuh dengan cara melakukan perlakuan kekerasan fisik atau aturan yang ketat. Oleh sebab itu, beberapa kasus pelaku kekerasan fisik adalah orang tua sendiri atau guru. Orang yang seharusnya melindungi akan tetapi salah cara melindunginya. Nah, orang tua yang melakukan kekerasan pada anak agak sulit untuk ditindak. Terdapat dilema saat orang tua dilaporkan kepada pihak berwajib. Siapa yang akan mencari nafkah apabila nanti orang tuanya dipenjara? Pihak orang tua pelaku tindak kekerasan juga berdalih bahwa ini merupakan wilayah privasinya. Dia berhak mendidik anaknya sesuai dengan pemahaman yang dianutnya. Nah, disinilah peran darinya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan berikut dampaknya dan hukuman bagi pelaku kekerasan pada anak. Tidak sedikit pelaku kekerasan pada anak adalah orang tua yang mempunyai pemahaman agama yang baik, bahkan menjadi tokoh masyarakat atau bisa disebut sebagai ustadz. Pelaku kekerasan biasanya masa kecilnya juga mendapatkan perlakuan yang sama. Pengalaman tersebut yang kemudian diterapkan untuk mendidik anaknya dengan kekerasan pula. Tekanan sosial dan ekonomi yang menimpa para pencari nafkah pada gilirannya menjadi pemicu meningkatnya kasus kekerasan pada anak. Berbagai jenis kekerasan yang terjadi antara lain kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Ya, jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan pada anak. Yang pertama yaitu kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis. Yang kedua, kondisi sosial ekonomi yang rendah. Yang ketiga, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri. Yang keempat, status wanita dipandang rendah. Yang kelima, pengangguran. Yang keenam, penyakit. Yang ketujuh, kondisi perumahan buruk. Yang kedelapan, keluarga besar akan tetapi miskin. Yang kesembilan, orang berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir yaitu kematian seorang anggota keluarga. Ya, jadi hal-hal tersebut yang sudah saya sebutkan itu dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan pada anak. Survei KPAI sepanjang 2020 mencatat, anak-anak dari 29,4 juta keluarga yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja ataupun pengurangan jam kerja karena pandemi sudah atau berpotensi mengalami kekerasan fisik. Data KPAI menyebut 23% anak pernah dicubit, 10% mengalami pemukulan, dan 9% diantaranya dijewer oleh orang tua. Laporan sejumlah lembaga juga menguak fakta lain yang tidak kalah menyesakan. Kekerasan seksual menjadi kasus kekerasan yang paling sering terjadi pada anak. Ya, jadi ada bentuk kekerasan pada anak. Bentuk kekerasan pada anak ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis atau emosi, yang ketiga kekerasan seksual, dan yang terakhir yaitu kekerasan sosial. Komnas Perlindungan Anak pun mencatat fenomena yang sama. Antara Maret 2020 hingga Juli 2021, dari 2.726 kasus kekerasan yang dilaporkan, 52% diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Isu ini pun mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengaku terus berupaya keras menekan potensi kekerasan pada anak dengan sejumlah instrumen kebijakan. Ya, menurut WHO, kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan, dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, dan perkembangannya.
Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 menyebutkan, yaitu kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual, termasuk hinaan, meliputi apa saja? Yang pertama, penelantaraan dan perlakuan buruk, eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking, jual beli anak. Kekerasan sekecil apapun terhadap kelompok rentan seperti anak jelas tidak bisa ditoleransi. Pembiaran atas eksploitasi relasi kuasa ini jelas bisa berdampak buruk terhadap kondisi anak di masa mendatang. Data kekerasan setiap tahun mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2014 dinyatakan sebagai tahun darurat kejahatan seksual pada anak. Kasus-kasus kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, tertekan secara mental, kekerasan seksual, pedofilia, anak bayi dibuang, aborsi, pernikahan anak di bawah umur, kasus tenaga kerja di bawah umur, anak-anak yang dipekerjakan sebagai PSK, dan kasus perceraian. Semua kasus ini berobjek pada anak yang tentu saja akan berdampak buruk pada perkembangan dan kepribadian anak, bagi fisik maupun psikis, dan jelas mengorbankan masa depan anak. Di tengah kondisi dunia yang serba tidak pasti, isu kekerasan terhadap anak adalah pekerjaan rumah yang berat. Kerja bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mendeteksi dan responsif terhadap problem sosial ini mutlak dibutuhkan untuk melindungi 84,4 juta anak Indonesia. Karena melindungi dan menjaga hak-hak mereka berarti menjaga masa depan. Ya, jadi ada cara menghindari kekerasan pada anak, yakni yang pertama, kita bisa memberikan anak pengetahuan mengenai cara melindungi diri. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik dengan anak. Yang ketiga, maksimalkan peran sekolah. Dan yang terakhir, membekali anak dengan ilmu bela diri. Yuk, hindari kekerasan pada anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.